Tak memang yang namanya bulan puasa itu bikin lemes. Tapi bukan berarti karena bulan puasa rumah dibiarin kotor dan jadi sarang tikus juga sarang kecoa kan? Ini cara main beberes. Yuk ikuti main. Halo assalamualaikum, ketemu lagi dengan Main di blog Inara TV Channel. Apa kabar semuanya? Gimana puasanya hari ini? Bikin galau si emak, abis sahur itu biasanya ngantuk minta ampun. Mager dan malas ngapa-ngapain, padahal kondisi kamar Main kayak gini nih. Kotor pakai banget dan kotornya parah. Lalu diakui memang, buat kita yang nggak punya ART dan anak masih kecil-kecil, pasti ada saatnya jenuh, saatnya capek, saatnya mager, males mau nggak mau ngapa-ngapain. Pengennya tuh istirahat aja. Sama kok, Main juga sama. Kadang kalau lagi pegel nih, Main biarin aja. Berantakan kayak gini tuh. Bubuk serbuk susu bertebaran di meja. Karena yang bikinnya suka abangnya nih. Alhamdulillah mau bantu emaknya bikin susu. Ya kayak gitu akibatnya. Nggak terlalu bersih. Hanya anak-anak ya. Mager boleh, males-malesan boleh, tapi jangan diterusin. Karena bagaimanapun di agama Main diajarin tuh, kebersihan sebagian dari iman. Pentingnya menjaga kebersihan karena kebersihan itu nilai dari sebagian iman kita. Dan kalau bersih tentunya bisa meminimalis kondisi terburuk yang akan kita alami. Kayak anak gatal-gatal, banyak hewan pengganggu berdatangan. Biasanya tempat yang kotor disenangi sama hewan-hewan pengganggu. Kayak kecoa, tikus, dan lain sebagainya. Ada waktunya galau, mari kita beberes. Tapi sebelumnya, hayo siapa yang belum subscribe Main, di-subscribe dulu. Dukung terus Main dengan cara mensubscribe YouTube channel Main di blog Inara TV. Dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Bener-bener pasti semuanya pada sepakat waras yang utama. Main pun sepakat. Kalau badan lagi pegel, kondisi tidak memungkinkan, ya waras yang paling utama. Ketika tubuh kita udah sehat kembali, udah fit lagi, pikiran udah fresh, perasaan udah happy tanpa gondok dan unek-unek, artinya udah diselesain dulu deh masalah internal diri kita nih. Mari lanjut kita beberes. Beberapa hari kemarin kita tuh masuk angin bergiliran. Dari mulai bocah, bapaknya, terus sampai Main dia nyusul belakangan. Balsem banyak banget ditaruh sembarangan. Ngebersihin banyak area biasanya Main menggunakan pembersih serbaguna atau kalau nggak ada pakai celing pembersih kaca. Itu celing udah andalan Main, bisa ngebersihin di banyak area. Cenderung aman dan nggak merusak. Makanya wajib di stok kalau di rumah Main itu celing pembersih kaca. Untuk yang belum tahu, ukuran kamar Main itu 3 kali 5 meter. Awalnya itu ya ukurannya sama kayak developer pada umumnya. Itu 3 kali 3 meter, tapi dirasa kedepannya kemungkinan kan memang banyak ngumpul itu di kamar, makanya Main membesarkan untuk area kamar tidur utama. Maksudnya bisa ngumpul bocah-bocah semua. Buat yang mayoritas perabotan di rumahnya warna putih dan masih ada anak-anak, Main saranin ini pakai perlak ya, kayak alas begini yang warnanya transparan. Ini materialnya cukup tebal, jadi enggak yang tipis plastik gitu bukan. Ini memang yang alas ya. Lumayan membantu banget untuk melindungi bagian atas perabot kita yang berwarna putih. Nah, nanti yang kotor itu bagian atasnya, jadi yang kita bersihin hanya bagian atasnya aja. Terang nih buat kita emak-emak, jangan mau ngelakuin tugas itu sendiri. Berbagilah sama semua anggota keluarga. Karena nanti kamu yang mendongkol, kamu yang tertekan dan efeknya itu gak bagus untuk keluarga juga. Jadi speak up lah kalau memang kalian butuh bantuan. Rumah untuk melakukan tugas logistik urusan rumah itu Main gak handle sendiri, dibantu dengan Pak suami dan anak-anak. Sesuai dengan kapasitas dan porsinya juga tidak saling memberatkan. Artinya memang kita saling membackup. Yang mana sempat ya hayo dikerjain. Jadi gak ada tuh yang ini harus tugas yang ini harus tugas yang ini. Sama-sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
Tadi tuh untuk kondisi meja memang lengket banget bekas susu karena memang baby Sakil kan dia double nyusu dan netek. Nah, kadang Main tuh nggak sanggup kalau handle sendiri, makanya Main nggak jarang minta bantuan sama Abang Raja dan Sarhan untuk ngebuatin susu. Syukur alhamdulillah banget Raja Sarhan dikasih tahu dan mereka bisa membantu mamahnya untuk membuatkan susu. Tapi memang efeknya namanya anak-anak kurang begitu bersih ya. Kadang mereka itu ya belepetan nuangin susu bubuk di atas mejanya. Apaan aja berantakan, apaan aja nggak ditaruh di tempat semestinya. Ya gitulah faktanya rumah kalau selama masih ada anak kecil, nggak cuma anak kecil ya, selama masih ada kehidupan, yang namanya berantakan itu nggak bisa dihindarin. Kecuali ya memang kita udah nggak hidup, bisa dipastikan tuh nggak akan ada trouble-trouble kayak gini. Lihat kayu molding di belakang Main, yap, itu putus. Nah nih ya, sebenarnya kalau untuk kondisi dilem aja cukup kuat. Jadi masalah itu kalau yang punya anak kecil yang masih ketrakilan, penasaran, dikorek-korek, dicopot, ya akhirnya copot. Di rumah udah anaknya seusia Raja kali ya, itu cenderung aman. Kalau masih ada bayi, ya begitulah kondisinya. Rusuh abis dirusakin sama si bayi. Kira Main serba cepat ngelakuin, untuk ngebersihin kayak gini aja itu bisa ngaso berkali-kali. Ya maklum itu dia kondisinya masih ada bayi. Dengar sendiri kan tadi ada bayi dan ada benda-benda jatuh itu. Dia itu lagi bawa tongkat. Dia demen banget tongkat, kayak film Kerasakti. Di mana aja ada tongkat, tongkat jualan mamahnya itu dibawa. Mainin, dia seneng banget. Pokoknya anak-anak usia Bibi Sakil itu lagi sedeng-sedeng capeknya. Maklumin dan disabarin. Buat yang nanya kursi di ruangan kerja Main, ini kursi jenis kursi gamers. Dulu Main belinya lumayan ya, 1,8 juta. Papa karena memang ini untuk kondisi kerja. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya kursi-kursi gamers itu udah mulai harganya terjangkau ya. Mungkin buat yang mau dapat referensi untuk toko-toko yang menjual kursi gamers, linknya Main cantumkan ada di description box ya. Untuk sekarang sih memang harganya jauh lebih terjangkau. Kan under 1 juta pun ada. Terdilap-lap untuk kursi gamersnya ini buat tempat selimut, bantal, juga guling karena kasurnya mau Main bersihin. Lanjut deh Main beresin di area ini. Ini area perdot-dotan si Bibi Sakil. Terus onderdilnya si bayi doang. Dan tuh lihat si bayinya lagi bobo. Gini kondisi emak, kalau kerja itu ya disambi bareng anak. Kalau unconditional dia tidur kita boboin dulu. Sambung dan partnya banyak. Sekarang ngebersihin satu area aja bisa bersambung-sambung ya. Alhamdulillah nih dia udah mulai bobo. Spraynya udah diangkut tapi si bayi ini udah kadung ngantuk. Makanya kita tidurin dulu. Habis dinenenin dia nyusu dan ini lagi diempok-pok proses bobo. Alhamdulillah ya dia bobo, kita lanjut beberesnya. Dulu waktu anak pertama susunya itu dikasih susu yang platinum. Tapi anak kedua menurun, anak ketiga juga menurun. Kondisi realistis. Memang gak cuma satu anak yang harus dicukupi. Semua anak harus dalam kondisi terjamin. Makanya kita ngebagi-bagi dananya ya disesuaikan aja dengan kondisi. Yang mau kita rapin dulu, ini disingkirin dulu barang-barangnya baru nanti kita bersihin. Bikin susu biasanya kalau Abang Raja Sarhan itu pasti ada aja susu bubuk yang belepetan. Nah ini tuh bikin lemak dan susah juga lumayan dibersihin. Makanya ngebersihinnya nggak bisa pakai lap aja, pakai celing pembersih kaca biar kotorannya ngangkat.
Nah, kalau udah bersih kayak gini enak kan ya diletakin lagi untuk botol-botolnya. Murni troli ini khusus untuk keperluan si bayi doang. BTW ada yang samaan nggak sama Main nih yang masih punya bayi? Kalau kalian full ASI kah atau combine kayak Main ASI plus sufor atau full susu formula semua? Kalau ini kotak mainan si Baby Sakil. Baby Sakil ini memang aneh ya. Main ngerasain 3 anak. Jadi bukan kaget anak pertama, ini anak ketiga. Memang dia beda dari abang-abangnya. Dia itu nggak demen mainan bayi. Anak itu nggak seneng. Kalau dulu abang-abangnya seneng ya. Makanya kalau disuruh nemenin emaknya kerja, tinggal kita kasih makanan bayi itu anteng. Nah kalau Baby Sakil ini bukan tipe kayak gitu. Menurut dia yang lebih menarik itu ya benda-benda umum. Kontainer, terus bawang putih, bawang merah, ampun deh mangkok. Yang bukan mainan anak dia tuh seneng banget. Adakah yang samaan kayak Main? Anaknya modelan kayak Baby Sakil. Pada ngira Main rajin banget, beneran enggak segitunya juga, karena tetap aja ada kebutuhan waktu untuk slot yang perlu diurusin yang lain. Jadi ini hitungannya bersih-bersih besar ya. Kalau bersih-bersih besar itu ya nggak terlalu sering juga. Bersih-bersih rutin kan kayak nyapu, ngepel, gebrokin tipis-tipis itu bisa dilakukan tiap hari. Tapi kalau untuk total kayak gini paling nggak seminggu sekali. Bahkan kadang bisa 2 minggu sekali kalau untuk yang benar-benar total kayak gini. Bayi masih terlelap dengan tidurnya, makannya Main bisa lanjut kerja dengan lebih cepat. Di kamar itu lemari Main memang full kaca. Ini bisa jadi solusi untuk mengatasi ruang sempit biar terlihat luas. Pung semua schedule semakin padat, makanya Main perlu banget monthly planner kayak gini. Gak lupa apa yang mesti dikerjain. Alhamdulillah si bayi udah bangun. Ini udah entah keberapa kali untuk bersambungnya. Dia udah bangun, Main minta tolong sama abangnya untuk main sebentar pegang adiknya biar Main bisa nyelesain ngebersihin di area kamar ini. Main itu udah jadi kebiasaan rutin ketika anak udah mulai jalan. Main biasanya bongkar kasur demi keamanan, nanti akan dipasang lagi kalau memang anak benar-benar kondisinya aman. Kondisi kayak Baby Sakil ini, nyerempet-nyerempet bahayanya ampun-ampun. Lagi ini baru kali ini anak Main yang demen banget manjat-manjat. Entah udah berapa kali jatuh, ampun deh pokoknya. Karena dirasa bahaya, makanya kita lebih baik membongkar kasur. Kalau anaknya udah siap, baru kita pasang kembali. Bersih-bersih besar ya kayak gini. Semua sampai kolong-kolong itu perlu banget dibersihin. Tenang, ibu-ibu semua jangan ngerasa insecure. Semua sama kok, pasti punya banyak aktivitas dan lakukanlah semuanya semampunya aja. Ini juga nggak rajin-rajin banget, artinya memang ada slot waktu yang disisihkan untuk bersih-bersih besar. Kalau bersih-bersih rutin harian ya kayak nyapu dan ngepel aja. Standar dan wajib selama kita ada anak, karena biar ngindarin gatal-gatal dan mengundang hewan-hewan ya. Urusan bersih-bersih besar cukup disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi fisik kita. Yang belum tahu, untuk kamar tidur ini Main makeover sendiri tanpa tukang. Kalau yang mau tahu prosesnya, itu bisa cek di video sebelumnya. Itu Main informasiin tahapannya detail banget dari awal, juga biayanya untuk bahan-bahannya juga diinformasikan di sana. Bisa banget diadaptasi dan dicontoh ya untuk di rumah kalian, disesuaikan aja caranya. Kan bisa create ya, menyamankan rumah tanpa perlu keluar uang berlebih karena semua bisa dilakukan di sendiri tanpa tukang. Disapu tentunya dipel. Kita Main pakai vinil. Vinil stiker artinya di bawahnya itu udah ada lemnya. Proses pemasangan vinil juga bisa dicek di video sebelumnya. Koleksi lantai vinilnya dari 3D Wallpaper. Yang mau linknya Main cantumkan ada di description box ya. Pulannya buat Main pakai vinil ini nyaman ya. Harganya juga terhitung terjangkau. Makanya juga simple, cara pemasangannya bisa dilakukan tanpa tukang jadi lebih hemat. Bersihin rutinnya cukup kayak gini, dielap dan dipel dan disapu kayak biasa aja. Gak terlalu rumit untuk perawatannya. Anak juga jadi leluasa main di lantai, kita pun jadi gak terlalu khawatir.
lantainya udah dibersihin dan kering, lanjut kita ganti untuk spraynya. Oh ya, yang pada nanya gimana caranya spraynya biar nggak terlalu kotor, awet motifnya. Biasanya kalau spray bermotif itu kan ada bagian yang kotor yang sering banget diinjak. Kelamaan nanti warnanya jadi belang tuh, kayak pudar di bagian tertentu yang sering diinjak, dan warna yang di lainnya itu stabil. Makanya main selalu ngakalin ini pakai selimut lagi di atasnya. Biasanya kalau selimut kan bahannya polos ya, jadi kalau kotor pun ya nggak akan ngerubah motif dari si spray itu sendiri. Nah, hantaman kotorannya di selimut, jadinya spraynya lebih awet untuk motifnya. Recommended dari Main, mendingan kalau beli spray yang anti geser, artinya itu ada pengaman karet di setiap ujungnya. Ini penting banget biar kita nggak terlalu capek ngeberesin. Nah, kalau pakai anti geser itu bergesernya itu memang minimal. Selimut kayak gini nih biasanya Main pakai sebagai selapan bagian atas. Biasanya yang kotor lebih dulu ya selimutnya ini. Makanya di rumah Main itu spraynya itu warnanya ya masih bagus-bagus ya, nggak cepat kotor. Motifnya juga bening selalu meskipun disimpannya dalam waktu yang lama. Untuk selimut tidur ada lagi beda. Ini istilahnya apa ya, selapan di awal. Jangan lupa dipasang karpet. Main lebih senang pakai karpet yang kecil kayak gini. Karpet bulu pendek itu lebih nyaman ya ketika Main punya anak karena mudah dibersihkan. Spray jangan lupa ganti sarung bantalnya, wajib banget nih. Kalau bisa ini sebaiknya kasur bantal guling ya, dijemur di bawah sinar matahari langsung. Itu sering tapi ya ada masanya. Kita ngebersihin, gebrokin dan dijemur di matahari biar lembab-lembabnya juga hilang. Namanya ruangan di dalam ya pasti lembab-lembab kan ada aja. Beda rasanya tuh happy banget ya kalau ruangan di rumah kita itu bersih. Rasa ketenangan tersendiri ngelepas anak bermain di rumah yang bersih. Inilah dia hasilnya. Lagi dan lagi semua adalah pilihan, balik lagi ke individu masing-masing. Kalau buat Main secara pribadi sebisa mungkin dilakukan beres-beres dan bersih karena efeknya juga tetap positif untuk diri kita juga lingkungan, anak-anak dan keluarga kita sendiri. Kalau kondisi fisik lagi nggak bagus, anak-anak juga lagi sakit atau ada kebutuhan lain yang sangat urgent kayak anak ujian, si bayi rewel karena sakit dan lain sebagainya, aturlah sesuai kondisi kita. Prioritas kita apa yang utama yaitu keluarga dan anak-anak. Kalau itu udah diprioritasin, yang lain bisa mengikuti. Jangan tanggung beban melakukan kerjaan rutin hanya sendiri. Berbagilah dengan suami dan anak-anak. Bersihin kamar ini Main juga dibantu sama anak-anak. Raja dan Sarhan memegang adiknya, Pak suami masih kerja di kantor. Kalau udah pulang biasanya Pak suami juga membantu untuk pegang anak. Intinya namanya rumah tangga ya harus sama-sama. Jangan pendem sendiri, jangan rasain sendiri. Berbagilah dan ingat,
Kerjaan nggak akan nangis kalau kita skip sementara. Tapi kalau anak kita abaikan tentu dia menangis. Dan kita kalau dibikin terlalu strong juga nanti efeknya nggak bagus. Atur sesuai porsinya, tetap semangat. Kalau menurut kalian gimana? Tinggalkan komen ya. Jangan lupa di like, komen, dan share supaya video bermanfaat. Dan follow juga Instagram MyIn di @bloginara. Terima kasih untuk yang sudah menonton video sampai habis. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum.